Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 10 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami puji dan kami muliakan Engkau ya Allah. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, jamahlah hati kami. Biarkanlah kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Rut pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan sedetik pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya.
Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongokan jelai itu untuk dia meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mereka memungut, dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan mereka. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, tema dari pembacaan kita pada saat ini adalah ketulusan hati berbuah manis. Kama saloran pena umpa buktu kameloan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah adegan mengharukan muncul di televisi beberapa waktu yang lalu. Tayangan ini memperlihatkan seorang tukang ojek online. Dia mengantarkan seorang anak kecil ke tempat yang sudah ditentukan, dan anak kecil ini mengatakan bahwa dia tidak mempunyai uang, tetapi tukang ojek online ini tetap mengantarkan anak itu ke alamat yang sudah diberikan. Dan ternyata tindakan itu hanya mau menguji ketulusan seseorang, dan tukang ojek online itu mendapat hadiah, yaitu uang, atas ketulusannya menolong anak kecil. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan hati seorang menantu kepada mertuanya terdengar sampai ke telinga Boas. Ya, Boas ini adalah seorang yang kaya raya dan mempunyai ladang yang banyak. Menantu itu bernama Rut dan mertuanya bernama Naomi. Ketulusan hati dari Rut ini tidak sampai kepada dia mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, tetapi dia juga bekerja memungut bulir-bulir jelai untuk dimakan bersama dengan Naomi. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketulusan hati dari Rut ini, makanya Boas seorang yang kaya raya itu memperhatikan Rut, sehingga Rut pun bertanya kepada Boas dengan mengatakan bahwa, mengapakah tuanku begitu memperhatikan aku, padahal aku ini hanyalah seorang yang asing. Tetapi Boas menjawab bahwa ketulusan hati Rut sudah terdengar, makanya Boas memperhatikan Rut.
Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, ketulusan hati haruslah menjadi ciri khas hidup kita sebagai orang Kristen. Saat kita menolong seseorang, maka tolonglah orang itu tanpa mengharapkan imbalan, karena pertolongan kita itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Engkau telah berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa bertindak dengan setulus hati kami. Berkati setiap kami Tuhan, jaga dan lindungi kami dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Kami percaya bahwa di dalam masa pandemi ini, Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami semua. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah di dalamnya kami boleh hidup damai dan rukun. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka semua Tuhan, biarlah mereka semua tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara yang kekasih, demikianlah renungan harian Toraja pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.